Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Kato Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu nama Minangkabau dibangkit kembali. Bagi Aditya Warman, orang yang akan dibawa berunding tentu pucuk tertinggi dalam pemerintahan adat bersama, yaitu Datuk Bandaro Putih yang kesekian dari Sungai Tarap dan Datuk Bandaro Kuniang dari Kubu Rajo Limau. Kembali Aditya Warman berunding dan bermufakat dengan kedua orang datuk itu untuk membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Aditya Warman sebagai raja. Sesudah lama berunding dan bermufakat di Kubu Rajo Limau itu, dimufakatilah beberapa buah keputusan yang dibuat. Keputusan pertama, mengenai nama sebuah kerajaan. Aditya Warman dengan melihat latar belakangnya yang dibesarkan dalam lingkungan kerajaan Majapahit di Pulau Jawa dan banyak pula nama kerajaan lain. Nama sebuah kerajaan bagi Aditya Warman sangat penting dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Gunanya untuk membuat aranji keturunan dari raja yang berkuasa pada saat itu. Disepakatilah pemberian nama kerajaan yang dipimpin oleh Aditya Warman dengan nama Kerajaan Minangkabau. Pemberian nama Minangkabau adalah berasal dari kata menang mengadu kerbau yang sudah dilakukan pada waktu yang lalu antara kerbau orang-orang rombongan dari laut. Antara kerbau orang-orang rombongan dari laut, yaitu nakoda kapal, diadu dengan kerbau para datuk di Luak Nantuo. Dalam mengadu kerbau itu dimenangkan oleh kerbau para datuk Luak Nantuo Lareh Nanduo. Pertimbangannya dibangkitnya kembali nama Minangkabau itu adalah: 1. Berkaitan dengan kedatangan orang-orang rombongan yang mengadu kerbau itu dengan kedatangan Aditya Warman, yaitu sama-sama datang dari arah laut. Yang kedua, orang-orang rombongan dari laut itu datang ke Luak Nantigo dan ingin menaklukkan Luak Nantigo, juga ingin menjadi raja. Maksud orang-orang rombongan itu menaklukkan Luak Nantigo dengan cara kekerasan atau berperang tidak terjadi. Akhirnya yang terjadi adalah mengadu kekuatan akal dan pikiran melalui mengadu kerbau.
Tapi orang-orang rombongan itu kalah dalam mengadu kerbau dengan para datuk di luar Nantuo. Yang ketiga, Adi Tiawarman juga berasal dari laut Pulau Jawa. Datang ke luar Nantigo juga ingin menaklukkan luar Nantigo dan juga ingin menjadi raja. Para datuk di luar Nantuo menyambut keinginan dan kemauan Adi Tiawarman itu dengan jalan atau cara mengadu akal dan pikiran, yaitu Adi Tiawarman diberikan seorang istri dari perempuan luar Nantuo dan Adi Tiawarman diperbolehkan menjadi raja. Dalam hal ini, luar Nantigo dianggap menang karena kekuasaan atas luar Nantigo tetap dipegang oleh para datuk di dua kelarasan adat, yaitu adat kelarasan Koto Piliang dan adat kelarasan Bodi Caniago. Dan Adi Tiawarman dianggap kalah. Itulah beberapa pertimbangan untuk membangkit kembali nama Minangkabau. Kata Minangkabau dianggap terlalu angkuh dan menyombongkan diri, kemudian diperhalus dengan kata Minangkabau, disesuaikan dengan bahasa dialek daerah, walaupun dirubah dan digeser, namun tetap dari dalam lingkaran kemenangan. Seperti bunyi kata pusako adat, asa indak tonggah dari pangka, asa indak lepeh dari hulu. Kok bakisah juo duduk mau rak selo, bakisoh dilapi nan saholai. Kok bajalan juo maayun langkah, bajalan di tanah nan sabingka. Keputusan kedua, memberikan sebuah gelar kepada Adi Tiawarman, yaitu Raja Alam Minangkabau, untuk menghormati Adi Tiawarman sebagai orang tonga di luar Nantigo. Itulah keputusan yang dibuat dan diberikan kepada Adi Tiawarman sebagai raja. Dengan pemberian gelar Raja Alam Minangkabau kepada Adi Tiawarman oleh pucuk pimpinan tertinggi di kedua kelarasan adat itu, Adi Tiawarman menganggap dirinya berkuasa atas Kanaka Medinindra, Raja Negeri Emas, dalam kurung Swarnadwipa, sama dengan Sumatera. Kemudian Adi Tiawarman menggelari dirinya sendiri dengan sebutan Maharaja Diraja. Maka kemudian para datuk di kedua kelarasan menyebutnya dengan kata Bapalano ameh kandirinyo, artinya berpelana emas sendirinya. Karena Adi Tiawarman sudah menganggap dirinya berkuasa atas Kanaka Medinindra, Raja Negeri Emas, dan memberi gelar kepada dirinya sendiri dengan gelar Maharaja Diraja, yaitu raja di atas raja, dalam kurung semacam kaisar. Dengan kejadian itu, sudah terbukti Adi Tiawarman adalah seorang yang berkemauan keras, dalam kurung berambisi besar, tentang kekuasaan, kurang puas dengan pemberian kekuasaan dan pemberian gelar dari para datuk di luar Nantuo. Kemudian Adi Tiawarman mengakui sendiri kekuasaannya atas Pulau Pacu dan menggelari dirinya sendiri dengan gelar yang beliau sukai.
sebagai catatan, ada juga orang berpendapat kalau Luak Nantigo diserang dan ditaklukkan oleh Adi Ciawarman dan Gajah Mada, Bukit Tambun Tulang dianggap sebagai tempat berperang antara pihak Pagaruyung dan Adi Ciawarman dan Gajah Mada, karena banyak tulang-tulang manusia terdapat di sana. Mengenai asal-usul Bukit Tambun Tulang ini akan penulis turunkan di sejarah berikutnya. Mengapa banyak tulang-tulang manusia yang tertimbun di daerah itu. Itulah mengenai nama Minangkabau dibangkit kembali. Sebagai akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.